Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel saya. Dan kali ini kita akan saksikan bersama-sama ceramah dari Ustadz Firanda Arditja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kondisi di mana kita bingung menghadapi kondisi tersebut. Rencana tidak ada, terus apa yang harus kita lakukan? Segala harapan dari sebab-sebab duniawi sudah pupus, ya. Dan terkadang sebagian orang mengalami kondisi demikian, ya. Terutama di masa-masa sulit di zaman sekarang, ya. Sebagian orang kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, ya. Terkadang tertimpa juga dengan penyakit, sehingga dia bingung apa yang harus dia lakukan. Sebagian ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya terkadang manusia terjebak dalam kondisi demikian. Di puncak-puncak kesulitan, agar Allah mengajari dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dia sadar bahwasanya apa yang dilihat selama ini di atas muka bumi tidak bisa merubah kondisinya. Yang bisa merubah kondisinya hanyalah Rabbul Alamin. Ya. Jadi terkadang kita dijebak dengan kondisi seperti itu agar kita benar-benar hanya bertawakal kepada Allah. Kita sadar bahwasanya orang-orang yang selama ini kita harapkan ternyata tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkutik dengan kondisi yang kita hadapi. Bahkan perkara terkadang lebih menyedihkan ketika orang-orang yang kita harapkan ternyata meninggalkan kita, menjauh dari kita, tidak ingin tercipratkan dengan kesulitan yang sedang kita hadapi. Tidak mengapa ketika dalam kondisi demikian seorang muslim, seorang mukmin harusnya semakin percaya kepada Allah bahwasanya jalan keluar akan segera tiba. Recording in progress. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang apa yang dilakukan oleh seorang seharusnya ketika benar-benar di puncak-puncak kesulitan, seakan-akan segala jalan keluar sudah tertutup. Ada 3 hal yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama adalah dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dia bertobat, beristighfar atas segala dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau dia punya masalah dengan orang lain, maka segera dia selesaikan sebisa mungkin. Karena bisa jadi apa yang dia alami merupakan dampak dari dosa-dosa masa lalunya atau dampak dari kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Ala kulli hal, apapun yang terjadi, ini 3 perkara yang ingin saya singgung pada kesempatan kali ini. Ketika seorang menghadapi kondisi yang sangat sulit, karena dalil-dalil menunjukkan 3 hal ini sangat penting agar seorang bisa keluar dari kondisi yang sangat berat yang tidak bisa dia hadapi. Taib. Yang pertama, adalah husnudzan billah, ya, husnudzan, berprasangka baik. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berprasangka baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Dalam ayat yang lain, wa ahsinu wallahu yuhibbul muhsinin. Sebagian ulama menafsirkan wa ahsinu, mereka mengatakan yaitu ahsanudzan, ya. Di antara makna wa ahsinu artinya ihsan dzan billah, berprasangka baik. Baik kepada Allah. Ini sebagian tafsiran para salaf.
Maka orang kalau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai oleh Allah dan dia akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bahwasanya ibadah terdiri atas perkataan, perbuatan dan juga amalan batin ya, amalan batin. Justru amalan batin ini lebih penting dalam peribadatan kepada Allah daripada amalan zahir ya. Terkadang kita hanya fokus kepada ibadah yang zahir seperti salat, baca Quran, itu penting semuanya, salat, baca Quran ya. Tapi kita terkadang lalai bahwasanya ada ibadah-ibadah hati yang sangat agung. Di antaranya seperti berbaik sangka kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, yang adalah ibadah hati yang sangat agung. Bahkan banyak ibadah-ibadah zahir yang dibangun di atas ibadah hati. Kalau ibadah hatinya buruk, maka ibadah zahirnya juga buruk. Dan Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Sungguhnya dalam hati ada segumpal daging, kalau dia baik maka baik pula seluruhnya, kalau dia buruk maka buruk pula seluruhnya. Ketahui dia adalah qalbu. Maka ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk husnuzan kepada Allah ya ketika dalam kondisi sulit. Sungguhnya kita husnuzan, Rasulullah mengajar kita untuk husnudzan dalam banyak hal ya, dalam banyak hal. Di antaranya dianjurkan untuk husnudzan atau ditekankan kapan di antaranya ketika akan meninggal. Ketika akan meninggal. Saya rasa kondisi paling berat seseorang yang dia benar-benar pasrah ketika akan meninggal. Mau apa lagi sudah? Usaha sudah selesai semuanya. Mau apa lagi? Dia sudah nggak bisa baca Quran, dia sudah nggak bisa sholat lagi, sudah mau akan meninggal dunia. Ya, namun ada ibadah yang agung hendaknya dia kerjakan di saat-saat puncak dari kesulitan tersebut adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW qabla mautihi bi thalathati ayyam." Aku mendengar Rasulullah SAW sebelum meninggal 3 hari. Rasulullah SAW berkata, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah sekali-sekali salah seorang kalian dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Hadis riwayat Muslim. Jangan sekali-sekali meninggal kecuali berbaik sangka. Ini kondisi saya rasa super sulit daripada kondisi yang kita hadapi sekarang. Kita bagaimanapun kondisi sulit, kita masih bisa berbuat ya, masih hidup. Tapi kalau sudah menjelang kematian, saya rasa sudah harapan semua sudah pupus. Tapi ingat, Nabi bilang jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya di antaranya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bertobat ya, ketika bertobat dari dosa. Ini juga butuh berbaik sangka. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan adnaba abdi dzamban. Hambaku melakukan maksiat ya. Faqala rabbi ighfirli. Kemudian dia berkata, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hambaku tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Makanya dia minta ampun. Dia husnudzon kepada Allah. Dia tahu Tuhan saya ini Maha mengampuni dosa. Maka dia mengatakan rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ghafartu lahu, kata Allah, aku ampuni dia. Aku ampuni dia. Summa makatha masya Allah, kemudian dia diam dalam berapa lama tidak bermaksiat. Summa aznaba dzamban akhar, kemudian kembali lagi melakukan maksiat. Ketika dia maksiat lagi, dia bertobat, dia mengatakan Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Allah mengatakan lagi, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun, maka dia minta ampun, aku ampuni dia. Husnudzon dia, meskipun dia melakukan dosa, dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengkisahkan tentang 3 orang sahabat, kalau tidak salah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian Hilal dan Murarah. 3 orang ini yang mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk, sehingga kemudian Nabi menyuruh para sahabat memboikot mereka sampai hampir 50 hari.
Allah turunkan bagaimana mereka dalam kondisi demikian ketika mereka mengucapkan salam tidak ada yang jawab, bahkan keluarganya, kerabatnya tidak menjawab salam, bahkan disuruh meninggalkan istrinya. Berat ketika itu mereka diboikot oleh kaum muslimin, oleh Nabi SAW. Biasanya murah senyum, Nabi tidak senyum. Terkadang senyum marah, ya, bukan senyum yang seperti biasanya, sehingga berat bagi tiga sahabat ini, padahal mereka begitu cinta kepada Nabi SAW. Allah turunkan firman-Nya, wa ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih tsumma taba alaihim yatubu. Dalam surat Taubah kata Allah, dan tiga orang yang ditangguhkan taubat mereka sampai hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai mereka menyangka bumi sudah sempit padahal bumi itu luas. Tapi mereka menyangka tidak kuat hidup di situ. Bumi terasa sempit padahal bumi itu luas kata Allah. Bukan cuma itu, dhaqat alaihim anfusuhum, bahkan jiwa mereka juga merasa sempit. Artinya sudah puncak, sudah sulit sekali. Tapi kata Allah, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Tapi mereka menyangka bahwasanya tidak ada tempat mereka berlari kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi poin penting. Mereka husnudzan ketika mereka melakukan kesalahan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Maka seorang ketika bertobat dia hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga kita ditekankan untuk husnudzan ketika dalam kondisi terdesak. Ya, seperti kondisi sekarang, kondisi sebagian orang dalam kondisi sangat sulit. Sunnatullah berlaku, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sunnatullah berlaku. Jika kondisi sudah sangat sulit, di puncak kesulitan, biasanya kalau dibarengi dengan ketakwaan, biasanya datang solusi. Solusi itu datang ketika di puncak-puncak kesulitan. Ya. Di puncak-puncak kesulitan. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, ya. Demikian juga kisah-kisah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang pertolongan tersebut ketika di puncak-puncak kesulitan, ya. Di puncak-puncak kesulitan. Kenapa? Mereka husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan misalnya contoh, ya. Contoh-contoh kisah akan hal ini. Seperti apa? Seperti misalnya kisah Ibrahim dan Hajar, ya. Alaihissalam dan Hajar. Ketika kisahnya ma'ruf, sudah sering sampaikan. Ketika Ibrahim kemudian mengantarkan Hajar dan putranya Ismail di tengah lembah kota Mekah yang tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Kemudian Ibrahim pulang. Meninggalkan mereka berdua, istri dan anaknya, dengan bekal satu tempat makanan, satu tempat air minum. Ketika Ibrahim pergi, maka Hajar istrinya mengejar. Dia mengatakan, ya Ibrahim, atutrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi syai' wala ins wala syai'. Ya Ibrahim, kau tinggalkan istrimu dan anakmu di lembah ini yang kering, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, tidak satu pun. Ibrahim tidak menjawab, dia terus melangkahkan kaki menuju ke negeri Syam. Hajar mengejar lagi, ya. Dia mendapati hal yang aneh dari suaminya. Dia mengatakan, ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai' wala zar' wala syai'. Ya Ibrahim, kau tinggalkan kami di suatu lembah yang tidak ada apa-apa. Ibrahim tidak menjawab sampai Hajar paham. Dia mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk hal ini? Kata Ibrahim, na'am, benar Allah yang perintahkan. Apa kata Hajar ketika itu? Idzan la yudayyi'una. Kalau gitu Allah tidak akan meninggalkan kami. Kemudian kisah yang ma'ruf, akhirnya minumannya habis, makanannya habis, air susu Hajar pun tidak keluar. Akhirnya Ismail menggeliat kesakitan, maka Hajar pun naik ke bukit Sofa, kemudian pergi ke bukit Marwah sampai 7 kali, baru kemudian Allah berikan. Di puncak-puncak dia kesulitan, anaknya menangis, dia tidak kuasa melihat anaknya, dan dia sudah letih dari bukit Sofa ke Marwah, Sofa, Marwah, Sofa sampai 7 kali. Seorang wanita di tempat seperti itu, tiba-tiba ada bantuan, datang malaikat Jibril, kemudian keluarlah air Zam-Zam. Lihat bagaimana Hajar bertahan. Dia mengatakan, idzan la yudayyi'una. Dia bertakwa, dia bilang Allah tidak akan meninggalkan kami. Ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana bisa keluar perkataan idzan la yudayyi'una, Allah tidak akan meninggalkan kita. Kapan seorang bisa mengatakan Allah tidak akan meninggalkan kita? Ketika dia membangun ucapannya di atas ketakwaan. Ya, ini masalahnya takwa yang penting, sehingga kita bisa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi sangat sulit dihadapi Hajar, tapi ada solusinya, ya. Saya rasa kalau kita di kondisi Hajar bingung mau ngapain, tidak ada rencana mau ngapain. Tidak ada orang, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada air, anak menangis, menggeliat.
Tapi ada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah. Terus berusaha tapi yakin ada yang di atas yang memperhatikan kita. Ya. Kemudian contoh yang disebutkan juga dalam Al-Qur'an misalnya apa? Kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika sudah kejebak, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Matara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Tatkala dua kelompok sudah saling melihat, kelompok Musa dengan kelompok Fir'aun, ya, Fir'aun sudah mengejar dengan ratusan ribu pasukannya, Nabi Musa dan para sahabatnya dan pengikutnya sudah di depannya ada laut merah, tidak ada jalan keluar. Di belakang ada musuh, di depan laut merah, sementara ombak menghantam luar biasa sampai sebagian murid Nabi Musa berkata, "Innala mudrakun, wahai Musa, kita bakalan ketangkap." Sampai sebagian mereka mengatakan, "Wahai Musa, mana janji Tuhanmu? Mana janji Tuhanmu?" Tapi kata Nabi Musa, "Ya inna ma'i kalla, kita tidak akan tertangkap. Inna ma'i rabbi sayahdin." Allah akan beri petunjuk kepadaku. Lihat, kalau kita di posisi Musa ada bingung, enggak ada jalan keluar. Mau kemana? Tidak ada jalan keluar, depan laut merah, ombak begitu besar, di belakang pasukan. Tapi di saat-saat genting tersebut, Nabi Musa tetap husnudzan kepada Allah. Dan ketika seorang bisa mengatur hatinya, cukup dia husnudzan. Husnudzan dibangun ketakwaan, maka Allah akan berikan pertolongan. Cuma yang masalah kita tidak mau husnudzan kepada Allah. Suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi, saya katakan tadi, sunnatullah berlaku ketika benar-benar dalam puncak-puncak kesulitan dan kita sudah tahu tidak ada satu manusia pun yang bantu kita, biasanya saat itu datanglah pertolongan. Saat kita yakin yang mengatur semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saat itu datang pertolongan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Contoh lagi Allah sebutkan dalam kisah Yakub, ya. Ketika anak-anaknya tertahan, Yusuf hilang entah sudah berapa puluh tahun. Kemudian Binyamin ditangkap. Kemudian kakak mereka yang paling tua juga tidak mau pulang. Ketiga anaknya tidak ketemu lagi dengan dia, tertahan di entah kemana. Yusuf entah kemana, Binyamin ditahan. Maka ketika itu Yakub alaihissalam semakin husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, "Asallahu ayyatiyani bihim jami'an." Ini apa yang perlu kita perhatikan. Yakub alaihissalam kapan dia mengucapkan demikian? Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan 3 anakku kepadaku. Dia tidak pernah mengucapkan itu sebelumnya. Ketika Yusuf hilang, dia tidak mengucapkan hal tersebut. Ketika Binyamin hilang, kemudian kakaknya tidak bisa pulang, baru dia mengucapkan hal tersebut. Kenapa? Sudah di puncak-puncak kesulitan. Karena mereka tahu, orang-orang salihin tahu, ketika sudah di puncak kesulitan, mereka semakin meningkatkan husnudzan mereka kepada Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya, yang mengatur segalanya. Dan kisah-kisah seperti ini banyak. Nabi SAW juga ketika dalam goa bersama Abu Bakar sampai musuh-musuh sudah di depan. Kemudian kata Abu Bakar ketakutan, "Lau anna ahadahum absara ila tahti qadamai la absarana." Kalau salah seorang dari mereka lihat ke bawah tentu lihat kita. Kata Nabi, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan khawatir, Allah bersama kita. Husnudzan. Lihat ketika Nabi SAW bayangkan di Taif, Nabi SAW berdakwah, kemudian diusir, dilempar dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Kemudian beliau sampai orang bilang apa? Sampai tidak sadar berjalan saking sedihnya. Berjalan meninggalkan kota Taif. Tidak sadar. Falam astafiq inda qarnil Sa'alib. Ya. Kata Nabi, aku tidak sadar, tiba-tiba aku sudah suatu tempat namanya Qarnil Sa'alib. Tiba-tiba datang malaikat gunung. Diperintahkan oleh Allah untuk menawarkan kepada Rasulullah SAW. Lau syi'ta la'utbiqanna alaihimul akhsyabain. Wahai Muhammad, kalau kau mau, aku akan angkat 2 gunung, aku timpakan kepada mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Jangan. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sulit, dalam kondisi dia di Mekah sulit berdakwah, ini ketika sebelum Nabi berhijrah. Kemudian kenapa Nabi ke Taif? Karena Nabi sudah sulit berdakwah di Mekah, kemudian Nabi pergi ke Taif berharap orang-orang Taif beriman, justru dia diusir, kemudian dilempar dengan batu sampai berdarah. Saat itu malaikat nawarkan untuk menghancurkan mereka, Nabi husnudzan kepada Allah dengan berkata, "La bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a." Aku berharap Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Nah, ini saat-saat kita husnudzan kepada Allah ketika dalam kondisi-kondisi terdesak. Ya.
Dan ini semua adalah amalan hati. Kita tidak bisa husnudzan, sulit untuk husnudzan, kecuali kita yakin dengan tidak bisa husnudzan, berbaik sangka, kecuali yakin luasnya rahmat Allah. Yakin Allah melihat kita. Allah mengetahui kondisi kita. Yakin sempurnanya kekuasaan Allah. Nah, kita harus yakin ini semua baru kita bisa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita tidak yakin sulit, ya. Yakin Allah mengurusi kita secara detail. Kita ini di Islam ini diurusi oleh Allah secara detail. Ini ujian Allah berikan, pasti ada solusinya, ya. Allah tidak bukan kondisi kita luput dari ilmu Allah. Allah tahu kita sedang demikian, Allah tahu. Tapi kita tinggal tanamkan dalam hati kita, ya Allah, Engkau mengetahui kondisiku. Ya Allah, Engkau tahu kesulitan yang aku hadapi. Kita menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin hanya Allah yang bisa mengangkat penderitaan kita. Kita husnudzan, maka insya Allah ada solusi. Dan dalam hadis qudsi Allah berkata, ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku tergantung persangka hambaku. Falyadhunna abdi bi ma syaa, maka silakan hamba berprasangka kepadaku dengan apa yang dia kehendaki. Perhatikan, in dhanna bi khairan falahu, kalau dia berbaik sangka padaku, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna bi syarran falahu, kalau dia berburuk sangka kepadaku, bagi dia keburukan. Nah, ini tinggal kita menata hati bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang kita lakukan adalah bertakwa. Ini landasan kita. Di antara hal yang membantu husnudzan adalah kita segera memperbaiki diri kita dengan bertakwa. Segera memperbaiki diri kita dengan bertakwa. Kita sadar mungkin sebelum kita mendapat kondisi sulit ini, mungkin kita bermaksiat, mungkin kita kurang ibadahnya, mungkin saatnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah telah menjelaskan bahwasanya takwa memberikan solusi dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit, seakan-akan ada kondisi yang gelap dan sempit, tiba-tiba ada jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi. Ini janji Allah, harus kita percayai. Siapa yang bertakwa, maka Allah kasih jalan keluar. Allah beri jalan keluar. Dari sini kita pahami, jika tidak ada jalan keluar, mafhumnya, jika tidak ada jalan keluar, berarti kita kurang bertakwa. Berarti kita kurang bertakwa. Nah, maksud saya ketika kita menghadapi kesulitan, jadikan ayat ini sebagai solusi kita. Saya ingat ketika saya membaca sejarah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, ketika berdakwah kemudian diusir. Dia pergi sampai dalam perjalanan dia berkata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dia ulang-ulangi ayat tersebut karena dia yakin Allah akan berikan dia solusi. Sampai akhirnya alhamdulillah dia kembali, dia berdakwah sampai terbentuk negara Arab Saudi. Dia di antara berjayanya negara Arab Saudi adalah sebagian dari pahala bagi Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah karena dia pendiri kerajaan Arab Saudi. Kerajaan yang kita lihat maksudnya menjalankan sunnah-sunnah Nabi dengan segala kekurangannya. Tapi maksud saya, ketika dia diusir dalam dakwahnya, dia mengulang-ulang ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan dia solusi. Tapi ketika kita mengulangi ayat ini, kita perbaiki diri. Sadar diri agar Allah kasih solusi. Tapi kalau kita hanya baca, tidak kita amalkan, tidak berusaha bertakwa, maka sulit. Ya. Apa itu takwa? Takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina iqabillahi wiqayah. Engkau menjadikan antara neraka dan dirimu penghalang, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Ya, takwa intinya meninggalkan maksiat, menjalankan ketaatan. Maka seorang ketika dalam kondisi sulit berusaha dekat kepada Allah. Sudah pupuskan harapan kepada manusia. Kita boleh ikhtiar
tapi hati selalu kepada Allah, terutama dalam kondisi sulit. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah berikan solusi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah beri rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Allah mengatakan lagi, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, Allah cukup baginya. Allah cukup baginya. Kemudian juga Allah mengatakan dalam satu surat yang sama, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang saya bacakan ayat yang "Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi. Siapa yang bertawakal, Allah berikan rezeki dari yang tidak sangka-sangka. Siapa yang bertawakal, Allah cukup baginya. Siapa yang bertawakal, Allah mudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah memperbesar pahalanya. Ini semua rentetan ayat-ayat dalam surat At-Talaq. Dalam surat At-Talaq itu surat cerai. Ya. Jadi ini ayat-ayat turun ketika Allah berikan sampel contoh tentang kondisi yang sangat sulit dihadapi oleh seorang. Di antara kondisi yang sangat sulit dihadapi oleh seorang adalah dalam kehidupan rumah tangganya ketika dia cerai dengan pasangannya. Ini berat. Berat bagi sang lelaki, berat bagi wanita. Ya. Sangat berat. Apalagi kalau mereka sudah memiliki anak-anak. Apalagi kalau mereka sudah menjalin pernikahan dalam waktu yang lama. Ya. Belum berkaitan dengan kerabat mertua, dengan tetangga-tetangga, dengan kerabat. Artinya sesuatu yang sangat sulit. Di antara masalah yang sangat berat dalam kehidupan seorang ketika harus bercerai. Tapi dia harus hadapi. Karena syariat membolehkan cerai kalau memang ada maslahat. Nah, Allah mengajarkan kepada kita ketika dalam perceraian yang itu kondisi yang sangat sulit, baik laki-laki maupun wanita, bertakwa kepada Allah. Bertakwa. Bertakwa ketika menghadapi masalah tersebut. Makanya kalau kita baca surat At-Talaq tersebut, Allah sebutkan kalau mau cerai ada aturannya. Jangan usir istrimu tetap di rumahmu, di masa iddah ditunggu, ada aturannya. Namun kenapa banyak orang ketika mengalami perceraian tidak mendapat solusi? Kondisi semakin terpuruk, anak-anak tidak diperhatikan, ribut melulu sama bekas istrinya, ribut melulu sama bekas suaminya. Tidak selesai-selesai permasalahan, terkadang dendam-dendaman di antara mereka. Karena mereka tidak bertakwa ketika menjalani perceraian. Artinya mereka tidak bertakwa ketika menghadapi permasalahan yang mereka hadapi. Kita bilang sekarang ada masalah misalnya. Sebagian orang tidak bertakwa, ada masalah ekonomi mereka lagi jatuh. Kemana? Ke dukun misalnya. Atau lari dengan maksiat, menghibur diri dengan nonton yang tidak-tidak. Atau nenggak khamar. Ya. Ada masalah, mereka tidak hadapi dengan ketakwaan. Harusnya kalau ada masalah, apa? Sudah. Bangun malam, hamparkan sajadah, sujud. Selesai, mau diapain? Terus mau kemana lagi? Ya. Mau kemana lagi? Mau telepon misalnya panglima, mau telepon raja, mereka juga sekarang menghadapi permasalahan. Kalaupun diangkat, mereka juga sedang banyak masalah sekarang, sedang banyak urusan. Hati masih berharap kepada manusia sulit. Anda bertakwa kepada Allah, serahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, nanti Allah akan beri solusi dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Dan itu pengalaman banyak orang, ya. Ya, pengalaman banyak orang. Ya. Yang jadi masalah ketika kita menghadapi permasalahan, kita tidak menghadapinya dengan ketakwaan, ya. Harusnya kalau kita ada masalah, sederhana baca Quran, ya. Kemudian sholat malam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sisa sedekah, ya, seperti itu, ya. Saya sering sampaikan, saya pernah ketemu dengan seorang, dia sampai operasi berulang-ulang sampai uangnya habis. Selagi pengajian waktu itu dia kemudian bilang, "Ustaz, saya pernah mengalami seperti itu. Saya sampai divonis mati 3 bulan oleh para dokter.
Ya. Duit saya sudah mau habis. Sudah, mereka sudah operasi berulang-ulang. Hanya mereka udah, kamu nggak bisa lagi 3 bulan lagi menurut perhitungan medis. Akhirnya saya ketemu dengan seorang kerabat, seorang wanita, dia berkata, "Sudahlah, sekarang serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa waktumu gunakan untuk puasa, salat malam, untuk sedekah." Dan saya lakukan, Ustaz. Dia bilang, "Saya lakukan, saya puasa ketika itu, kemudian saya salat malam, ada sebagian saya sedekahkan, saya sembuh akhirnya, sembuh tanpa operasi." Kapan kesembuhan itu Allah turunkan kepada dia? Tatkala dia benar-benar tahu bahwasanya yang menentukan segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam hatinya pun ketergantungan kepada manusia sedikit pun. Itu ibadah yang sangat mulia, ya. Jadi ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ada masalah, terkadang masalah sangat berat. Kita bingung ini solusinya bagaimana. Susah, mau telepon siapa? Apalagi enggak punya nomor telepon kawan-kawan sudah. Ditelepon kawan-kawan matiin. Ditelepon kawan-kawan malah pura-pura tidak tahu, ya. Mereka ingin berlari dari masalah kita, tidak ingin kecipratan. Mereka juga sulit. Mereka juga menghadapi krisis seperti kita misalnya. Ya. Kita tidak ingin dapat masalah seperti itu, tapi terkadang lewat dalam kehidupan kita. Maka jangan lupa husnudzan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, ini penting juga, istighfar banyak-banyak. Ya. Dan minta maaf kalau ada kezaliman kepada orang yang kita zalimi. Mungkin kita punya masalah sama siapa, kita nggak tahu. Kita bikin masalah sama orang, kelihatannya sepele, tapi orang tersebut angkat tangan, "Ya Allah, berilah kesulitan hidup bagi dia." Mungkin kita nggak tahu, ya. Tapi intinya kita istighfar. Karena semua yang kita hadapi adalah dari dosa-dosa kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun musibah yang menimpamu, maka adalah dari dirimu sendiri. Adalah dari dirimu sendiri, ya. Bukan dari orang lain, ya. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian maka akibat dari perbuatan kalian. Dan Allah maafkan banyak. Artinya, kalau Allah mau beri hukuman kepada setiap kesalahan kita, maka kita akan binasa. Tapi Allah beri hukuman-hukuman, ya, teguran-teguran, dikasih problem yang berat, ya, agar kita banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Dalam suatu riwayat disebutkan, "Man lazamal istighfar," barang siapa yang selalu melazimi istighfar, maka Allah menjadikan min dhiqin makhraja, dari kondisi yang sulit Allah berikan apa? Solusi. Allah akan menggantikan min hammin faraja. Kesedihan Allah akan ganti dengan solusi, ya. Ya. Ini meskipun riwayatnya lemah tapi maknanya benar. Bahwasanya istighfar akan menghilangkan segala kesulitan, ya. Saya pernah baca di sebuah artikel ada seorang wanita, dia bilang dia ribut sama suaminya. Berat bagi dia masalah, suaminya pergi dari rumah. Apa yang dilakukan? Dia cuma duduk, dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai suaminya kembali lagi. Sampai suaminya kembali. Jadi, yakinlah bahwasanya apa yang kita hadapi ini dari dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar. Kemudian jangan lupa cek benar-benar, minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Coba kita cross check. Bisa jadi yang kita zalimi orang jauh, bisa jadi orang dekat. Orang jauh mungkin kawan-kawan, coba cek, mungkin ada bisnis atau apa, kita punya masalah. Telepon dia, mohon maaf, atau kita pernah ribut, kita angkat suara maki-maki dia. Telepon dia, ya, minta maaf, kalau perlu datang ketemu dia. Atau terkadang orang terdekat yang kita zalimi ternyata kakak kita, ternyata adik kita, ternyata orang tua kita, ternyata tetangga kita cek. Ya, karena bisa jadi apa yang kita alami ini adalah akibat dari dosa-dosa kita, ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma 3 solusi yang bisa saya tawarkan, ya, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita kalau kita menghadapi kesulitan yang sangat berat. Bertakwa kepada Allah. Ingat, tidak ada yang bisa beri solusi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin punya kemampuan secara materi untuk menolong kita, tapi kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, dia tidak akan bantu kita. Oleh karenanya, serahkan hatimu kepada Allah. Ya, saya sering bilang, selama kita masih bisa meletakkan dahi kita di tanah, insya Allah ada solusi. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan, kamu letakkan dahimu sujud, curhat kepada Allah. Sebisa-bisanya, jangan kau angkat kepalamu kecuali kau sudah lepas, ya. Sudah lapang. Masa Allah nggak kasih solusi?
Kalau kau bangun malam minta kepada Allah. Dan Nabi telah mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsal akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, Allah berkata, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Man yas'aluni fa utiya su'lah. Siapa yang minta kepada aku akan berikan permohonannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Orang semua sedang tidur, antum cari muka jam 2 malam. Menangis kepada Allah tiap hari antum seperti itu. Masa Allah tidak kasih solusi? Ya, husnudzan kepada Allah. Ya. Yang menghadapi masalah lebih parah daripada antum banyak, tapi mereka dapat solusi. Kenapa antum tidak? Antum ada masalah berarti. Minta antum suudzon kepada Allah, mau berusaha husnudzan enggak bisa. Kenapa antum enggak bisa husnudzan? Antum ada masalah. Ada dosa-dosa hati, ada dosa-dosa tatkala antum bersendirian, perbaiki. Ada kesombongan, keangkuhan, perbaiki. Antum ada masalah. Karena kalau antum bertaubat pasti ada solusi. Kalau nggak ada solusi berarti ada masalah sama diri antum, sama diri kita. Ya. Oleh karenanya ini ya, saya tidak bisa kasih solusi yang lain ya. Cuma ini husnudzan, bertakwa, istighfar sudah. Lazimi. Sudah saatnya kita dapat masalah, jangan kemudian kita malah habisin waktu nonton berita macam-macam, nonton ikuti ini macam-macam, kemudian tidak perlu, sudahlah. Hanya buang-buang waktu dan tidak akan datang solusi. Ya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sedikit yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat ya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.